Dan kemudian kedua, saya melihat ini gerakan-gerakan protes ini adalah dimotori oleh orang-orang non-hukum. Ya, artinya orang yang awam mengerti hukum. Dan kemudian kalau menurut saya ya, ketika Pak Jokowi mengatakan saya tidak kampanye, ya, saya tidak kampanye, maka itu selesai tuduhan bahwa ketika Pak Jokowi mengatakan saya hentikan penyaluran bansos, maka selesai tudingan bahwa Jokowi berpihak. Pemerintah tidak netral. Ini yang harus dilihat dari segi logika, ya, dari segi etika sebagai pendidik di perguruan tinggi. Dan kemudian itu artinya Presiden telah merespon, ya, Jokowi telah merespon dan telah memenuhi semua permintaan itu. Masalahnya apa lagi? Ya, kalau masih gerakan ini berlanjut, betul dugaan saya bahwa gerakan politik kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik. Ya, tujuannya satu, kepentingan elektoral yang dipertahankan. Elektoral siapa, Prof? Elektoral. Jadi kalau kita melihat beberapa tokoh-tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya adalah menghambat bagaimana keterpilihan pasangan Prabowo Gibran. Saya terus terang saja, karena saya ikuti nih, saya menjadi anggota WA Group dari beberapa pengajar. Ya, saya lihat ikuti betul. Ada rekan-rekan Prof juga mungkin teman-teman yang selitingan? Seperti itu. Ya. Tapi itu suara minoritas, kelompok kecil ya. Yang lainnya itu netral saja, rasional saja. Saya melihat di UI misalnya. Ya. Gerakan protes itu, bukan gerakan saya kira, suara-suara protes itu kita bisa pahami. Tapi jangan pakai panggung universitas. Jangan pakai panggung acara universitas. Kok acara wisuda, acara disnatalis UI dibajak. Saya kira sikap-sikap yang tidak elegan ya. Kemudian terakhir ya, ketika ada protes-protes di Brawijaya ya, menggunakan kampus. Saya kira ini yang saya bingung kenapa Menteri Pendidikan tidak bersuara. Harusnya Menteri Pendidikan ini sebagai pembina perguruan tinggi bersuara, menyatakan. Malah di tingkat level yang paling bawah, karena saya adalah ke kampus wilayah Bogor, wilayah Jawa Barat, lembaga layanan dulu namanya Kopertis, ya, Kopertis Jawa Barat, ini mengeluarkan himbauan agar kampus tidak dipolitisasi. Ya, kalau mau bersuara di luar kampus. Di luar rektorat? Di luar kampus. Di luar lingkungan kampus sama sekali. Karena itu bukan suara dari akademisi. Mengajak orang luar, mengajak alumni. Saya tanya alumni tahun berapa? Data-data ini, data-data menurut saya, data-data tidak benar semuanya. Ya, kehadiran-kehadiran membawa orang luar, membajak mahasiswa. Berapa mahasiswa yang terlibat dalam suara-suara protes itu? Nah, sekarang ada gerakan-gerakan di luar dari kampus. Itu kan gerakan-gerakan ekstra namanya. Tapi sekali lagi saya pribadi, ya sebagai orang yang mempelajari hukum konstitusi, mengajar konstitusi, saya bisa pahami kalau sampai tiap kritik, ya, kritik terhadap pemerintah itu masih dalam taraf normal dan memang itu keluar dari hati nurani, ya. Itu kita bisa apresiasi. Tapi ketika Presiden membuat satu keputusan, Presiden Jokowi membuat keputusan, dia mengatakan tidak kampanye, padahal punya hak untuk berkampanye. Itu diatur konstitusi. Ya, kemudian ketika Presiden menghentikan bansos, maka dia menjawab dan memenuhi tuntutan agar tidak ada politisasi bansos. Walaupun bansos adalah suatu program pemerintah. Ya. Jadi dengan dua tindakan ini, kalau masih berlanjut gerakan ini, gerakan protes terhadap pemerintah, ya, kemudian dimobilisasi ke jalan, maka itu sudah sebuah pelanggaran hukum. Bukan lagi sikap kritis. Dan saya kira sudah saatnya mungkin aparat ya bisa melakukan penetrasi terhadap gerakan-gerakan semacam itu. Ya. Jangan sampai kemudian timbul dan menjadi gerakan anarkis yang merusak. Ya, saya kira memang perlu direspon. Tetapi tetap gerakan kritik, ya, sikap kritis terhadap pemerintah kita perlu hargai. Tapi sekali lagi ini sudah dijawab oleh Presiden dengan dua langkah tadi. Oke. Kalau masih berlanjut, kita bertanya maunya apa? Akhirnya sekarang dorong lagi suara-suara ingin pemakzulan Presiden. Pemakzulan lewat mana? Ya, lewat parlemen jelas mau cara bagaimana. Prosesnya panjang, Pak. Ya, begitu misalnya mengajukan suara ke parlemen, parlemen setuju bawa ke MK, MK ke MPR,
belum tentu selesai sampai jabatan presiden selesai. Jadi kalau buat saya bisa kategorikan gerakan-gerakan yang sifatnya manuver politik ini adalah sebuah upaya untuk mengganggu-ganggu saja, ya. Making noise. Ya, making noise itu jadi satu. Supaya ada degradasi elektabilitas Prabowo Gibran, ya. Saya kira itu saja yang tentang. Enggak ada yang lain tujuannya. Baik, sampai situ dulu Prof. Andi ya. Poinnya tepuk tangannya boleh dong buat Prof. Andi Asrun. Kita ke Bang Fahri Bahmid, apakah Anda sepakat kalau ruang kritis itu tidak masalah tumbuh di kampus, tapi kalau sudah ada indikasi manuver politik, mobilisasi, itu yang dikhawatirkan, tidak murni lagi nanti lingkungan di Civitas Akademika, Bang Fahri? Iya, jadi pada prinsipnya apapun suara yang dimunculkan dari mimbar-mimbar akademik, pada hakikatnya adalah dapat kita pahami. Sebenarnya pemerintah selalu memandang bahwa soal-soal seperti itu adalah nutrisi, ya, kritik, masukan, berbagai macam pandangan-pandangan yang barangkali juga secara teknis berbeda dengan pemerintah, tapi pemerintah pada hakikatnya itu dapat menerima dan bisa mengakomodir bahwa itu adalah satu pendapat yang harus diterima. Tapi yang kedua adalah karena ini momentumnya sangat berkaitan dengan pemilu yang tinggal beberapa hari lagi. 5 hari lagi. 5 hari lagi, sehingga ya. ini bisa dikatakan bahwa ada sesuatu yang bias gitu ya. Ada sesuatu yang bias dari aspirasi yang bermunculan di mimbar-mimbar akademik itu. Saya berpendapat begini, sebenarnya sangat ideal karena ini adalah masyarakat kampus, maka pendapat aspirasi yang dikemukakan itu harus sistemik gitu ya. Jangan parsial, jangan yang sifatnya simptomatik. Nah, kalau pendapat-pendapat yang dimunculkan dalam situasi seperti ini sangat sulit untuk kita katakan bahwa itu berangkat dari sebuah kajian akademik yang memang berangkat dari prinsip-prinsip yang sangat ketat, yaitu bagaimana memahami satu fenomena dengan postulat-postulat yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah memang itu berangkat dari satu analisis yang benar, satu analisis yang objektif, satu kegelisahan itu memang harus berbasis pada data. Nah, ini masalah gitu. Sekarang ini kita sulit untuk membedakan bahwa memang persoalan gerakan ini memang berangkat dari satu kegelisahan yang memang sudah berbasis pada data, ataukah sesuatu yang memang diciptakan untuk sifatnya mengganggu dan seterusnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Andi Asrun tadi. Kami memandang bahwa harusnya mimbar akademik itu digunakan untuk bagaimana meneropong fenomena sosial, fenomena hukum, fenomena perpolitikan ini harus betul-betul sistemik. Sistemik itu punya makna adalah bahwa betul harus ada rekomendasi yang memang dilahirkan karena berangkat dari satu penelitian yang sangat komprehensif, berangkat dari satu kajian-kajian yang memang sangat mendasar, sangat mendalam, sangat elementer tentunya. Jangan misalnya kita, kalau tidak sangat susah untuk kita bedakan bahwa memang respon yang dilakukan oleh orang-orang kampus itu dengan apa yang terjadi di jalanan, misalkan dengan kelompok-kelompok pressure group, kelompok-kelompok kepentingan yang memang selalu menyuarakan kepentingannya di berbagai forum-forum demonstrasi dan seterusnya, itu sangat sulit untuk kita bedakan. Sehingga dengan demikian terjadi segregasi sosial yang sangat tajam dan pada akhirnya ini sangat menciptakan ketidakstabilan dalam perpolitikan. Sebenarnya tinggal menghitung hari pelaksanaan pemilu ini, kami berharap sungguh bahwa memang stabilitas politik itu menjadi sesuatu yang mutlak adanya untuk ini menjadi kebutuhan kita semua sebagai satu nation state, sebagai satu bangsa, bukan saja orang per orang ataupun kontestan pemilu saat ini yang sedang bertarung, tetapi ini juga menjadi tugas kampus sebenarnya, tugas masyarakat akademik, tugas mimbar-mimbar akademik untuk memastikan bahwa stabilitas politik dalam rangka untuk kita melaksanakan satu perhelatan nasional ini bisa terselesaikan atau bisa terlaksana dengan cara yang kondusif, dengan cara yang konstitusional untuk menghasilkan pemimpin yang legitim. Tetapi kalau misalkan sudah mendekati ya, masa pencoblosan tetapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan-kebisingan yang seperti ini sangat susah untuk kita bedakan bahwa memang ini satu aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesuatu yang objektif ataukah tidak. Tadi seperti yang sudah dikonfirmasi, Presiden sudah menyatakan untuk memahami situasi yang terjadi, berbagai respons yang dilakukan oleh masyarakat kampus, Presiden strict mengatakan tidak akan berkampanye, strict mengatakan persoalan bansos dan lain-lain sebagainya akan di-arrange secara lebih objektif dan seterusnya. Jadi sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan. Dengan demikian saya pikir kalau resonansi ini selalu dipelihara, resonansi ini selalu digaungkan, maka tentunya sangat susah untuk kita menghindarkan diri dari satu kesimpulan bahwa memang jangan sampai ada pihak yang mendapatkan insentif elektoral dari berbagai kegaduhan ini. Itu masalah sebenarnya. Jangan sampai ada pihak yang mendapatkan insentif elektoral dari berbagai kegaduhan yang sengaja diciptakan seperti ini. Nah, itu satu hal yang harus kita atensi bersama bahwa jangan sampai ke sana. Tapi kita harus menghargai saja bahwa itu adalah satu aspirasi yang berkembang
Kita juga adalah orang kampus, masyarakat kampus yang tentunya sangat mampu memahami, mampu meneropong mana yang objektif, mana yang tidak objektif. Mana yang kira-kira mempunyai value, mana yang punya nilai yang kira-kira bisa kita pedomani sebagai sesuatu ya, untuk menjembatani kepentingan itu agar lebih menata sistem dan mekanisme demokrasi kita yang jauh lebih beradab, jauh lebih substantif, ataukah seperti apa? Nah, jadi kebisingan ini jangan terlalu dipelihara, pada akhirnya nanti menjadi bias, menjadi kemana-mana, dan pada akhirnya manfaat itu sendiri tidak didapatkan oleh masyarakat. Saya kira seperti itu pandangannya. Tapi Bang Margarito seperti ini juga Bang Margarito, meskipun mereka konteksnya di kampus, mau Pak Abdul Hoir atau Bang Margarito ini bebas Bang, Pak Abdul Hoir dulu. Pak Abdul Hoir, meskipun mereka konteksnya di kampus, tapi ini kan bisa terglorifikasi Pak. Media arus utama menayangkan, di media sosial kemana-mana bertebaran. Kalau hanya konteksnya sebatas kebisingan, apakah tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap publik nantinya, Pak Abdul Hoir? Ya baik, ya kalau media memang peran dan tugasnya seperti itu. Tetapi kan ini ada kausalitasnya, ada sebab yang begitu dominan. Sebab yang dominan ini adalah menjadikan suatu isu, dalam hal ini etika, itu jadi komoditas politik. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan penerima manfaat. Jadi manfaat yang akan datang itu sudah diciptakan, dirumuskan, direncanakan dengan itikat tidak baik, itikat buruk. Kalau dipidana ini mens rea, ada dolus premeditatus, perencanaan jahat, mufakat jahat, perjumpaan, maksud yang diketahui dikendaki untuk suatu hasil. Nah itu terkumpul dimulai dari putusan MK, berlanjut sampai ada usulan hak interpretasi, hak angket lah segala macam terhadap putusan aku. Kemudian berkembang berbagai kalangan akademisi, civitas sama akademika. Kalau kita pelajari, kita baca, nuansa kebatinannya itu petisi, itu sama semuanya menunjuk kepada aku, kepada etika. Sama. Jadi etika yang dimaksud bukan hanya kepada presiden, kepada paslon 02. Kemudian putusan DKPP, etika juga dikaitkan ke 02, semuanya itu terkumpul kepada 02. Maksudnya apa? Ada makna-makna simbolik di sini. Ini akan memperkeruh suasana, mengambil manfaat masyarakat untuk minimal tidak mempercayai, tidak memilih 02. Tapi bukan hanya itu, mendegradasi, mendelegitimasi hasil perolehan suara. Jadi di sini diwacanakan, ditetapkan, dikehendaki bahwa 02 itu menjadi musuh bersama. Ini kan tidak benar. Jadi apapun hasilnya, kalau Prabowo Gibran masuk putaran 2 itu menjadi musuh bersama. Nah sekarang kalau dibalik pertanyaan yang tidak demikian bagaimana? Nah kita ini menghukumi sesuatu hal yang belum terjadi. Terlebih lagi etika dengan hukum itu hal yang berbeda. Demikian pula putusannya. Ini dipersamakan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan etik, baik DKPP maupun MK. Ini sesuatu hal yang berbeda, haram untuk dipersamakan. Karena menyamakan sesuatu yang berbeda itu adalah ketidakbenaran dan ketidakadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini kaidah fikih yang diterjemahkan dalam hukum. Kalau kita mau bicara hukum dari zaman bahala itu, ya, dari teori keadilan Sokrates, Plato, Aristoteles sampai ke sini sama, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jangan dicampur adukan. Jangan dicampurkan, tidak boleh dan tidak benar. Berarti di sini ada kepentingan terselubung, maksud terselubung yang akan menuju kepada yang saya sampaikan tadi. Begitupun dengan kecurangan, selalu dinisbatkan, diarahkan adresatnya kepada 02. Padahal faktanya justru dari pihak sebelah, berbagai bupati, itu kan kesamaan kehendak itu sama. Kita lihat Bupati Majalengka, Cilacap, Muna, bahkan Bupati Sorong, itu ada Kominda fakta integritas. Nah kalau ada fakta integritas berarti bisa saja dan tidak mungkin kalau kita katakan ini berdiri sendiri. Ini ada kemiripan dan akan bisa terjadi pada wilayah yang lain. Jadi di sini permasalahan itu dikumpulkan, dikomunikasikan kepada satu pihak, tetapi melupakan pihak yang lain. Isu kecurangan dan lainnya itu tentu akan menjadi momentum. Momentum apa? Ya seperti kita ketahui, mendelegitimasi atau tidak percayai atau merubah keyakinan konstituen. Ini kan jahat seperti ini, zolim ini. Nah kemudian juga perlu ini early warning. Early warning itu pada kesan dini.
Kalau saya pribadi saya khawatir. Saya belajar intelijen keamanan nasional, saya tahu. Disertasi saya tentang ketahanan nasional kok. Ini akan menjadi pendadakan strategis kalau di intelijen ini. Pendadakan strategis. Ini yang akan berbahaya. Di menit-menit terakhir nih Pak. Iya, kalau misalkan harapannya tidak sesuai dengan dia akan mengambil elemen yang lain. Dia akan kumpulkan elemen yang lain. Padahal mereka-mereka itu, pihak-pihak itu, penerima bahan manfaat itu, 2019 itu, mereka berbeda dengan yang sekarang. Mereka berbeda. Bahkan sekarang kita saksikan, memilih Prabowo Gibran adalah haram. Ini tidak benar, perlu saya luruskan. Sampai ini bukan persoalan narasi akidah. itu, Pak, ya? Ini bukan persoalan akidah. Ini bukan usuliyah. Ini furu'iyah. Tidak akan, kalau saya misalkan, saya pilih Prabowo Gibran, apakah keinginan saya berkurang atau hilang? Tidak, siapa yang mengatakan itu? Jadi ini masalah politik. Bagaimana dulu antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Tidak mungkin kita mengharamkan, kita menyalahkan, mengkafirkan Sayyidina Muawiyah. Ini masalah politik untuk menuju hal-hal yang mana yang akan didahulukan kemaslahatannya. Nah, dalam kaidah fikih kita perlu tahu mendahulukan kemudaratan daripada menegakkan kebenaran itu dilihat. Mencegah kemudaratan itu lebih pertama dan diutamakan daripada menegakkan kebenaran. Jadi dicegah itu kemudaratan. Kita garis bawahi Pak, mencegah kemudaratan lebih utama daripada menegakkan kebenaran. Mau di ilmu hukum manapun seperti ini. Nah sekarang kemudaratan ini dimunculkan oleh politisi-politisi ini dengan panggung sebagaimana dikatakan tadi, panggung akademik, panggung kampus. Sekarang saya tanya, yang namanya petisi harus ada kajian akademik, harus logiko, hipotetiko, verifikatif. Mana hasilnya? Harus disampaikan, jangan hanya buat statement. Ini guru besar loh. Dia mengatakan begitu, apa dalilnya? Apa pendapat hukumnya secara yuridis? Tentu secara filosofis. Jangan hanya membuat statement yang akhirnya diragukan statement itu karena tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmuwan. Kalau kami jelas, kalau ditanya pendekatan kami pendekatan filosofis, yuridis, konseptual, undang-undang. Jadi argumentatif. Silahkan dipertanyakan. Sekarang contoh, saya bertanya kepada publik, apakah putusan DKPP, putusan MK itu adalah yang membatalkan paslon 02? Kan tidak. Tetapi kenapa digunakan untuk mendelegitimasi paslon 02? Kan ini masalahnya. Tetapi secara objektif, kalau kita pelajari rasio desidensi, pertimbangan, putusan MK, DKPP, itu juga menyangkut masalah penafsiran hukum. Hukum yang ditafsirkan. Ya kan? Tapi ini berkembang, dimainkan. Sekarang pada akhirnya dapat dikatakan apa yang dilakukan terutama oleh Civitas Academica ya, dengan petisinya itu menyerupai tindakan-tindakan politisi. Menyerupai tindakan-tindakan politisi. Tadi sudah disampaikan sama Prof. Asrun, disampaikan sama Dr. Fahri. Kalau menyerupai ini tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak, pikiran, hati dari para guru besar. Berarti ada yang menciptakan. Ini yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum. Oleh karena itu tentu harus menjadi perhatian ekstra terhadap early warning adanya pendadakan strategis yang saya maksudkan. Tentu kalau kita bicara pendadakan strategis, materi substansinya kan nggak mungkin di sini. Ya, konsumsinya lain. Tapi publik mesti mengetahui. Ada ruang yang lebih private lagi karena semuanya butuh dalil agar tapi argumentatif kita bisa tahu pendadakan strategis yang akan terjadi. Oke. Minimal menciptakan chaos kalau maksudnya tidak tercapai. Wah, jangan sampai. Minimal Pak, ada sesuatu hal yang lain. Ada udang di balik bakwan. Kita ke Bang Margarito Kamis. Bang Margarito, apakah betul Bang kalau Abang mengendusnya ada mens rea di balik pergerakan itu semua? Karena kami kemarin kalau media juga ngundang juga Bang, guru besar. Mereka nggak mau Bang dikait-kaitin dengan aksi mobilisasi, ada yang menggerakkan. Kami murni dari hati nurani. Bang Margarito. Ya kita hormat lah ya, ini kan orang-orang tua ngomong begitu ya kita hormat lah ya, kalau itu dari nurani oke gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya tampaknya memang perlu dikemukakan. Satu,
Jujur, kalau saya pernyataan-pernyataan yang belakangan ini muncul dari senior-senior yang para guru besar ini itu benar-benar mengejutkan. Ya, mengejutkan dari segi waktu. Mengapa mengejutkan? Satu, di 2019 kalau nggak salah itu kan ada PPS, anggota penyelenggara KPPS gitu ya. Lebih dari 700 orang meninggal dan itu tidak menggelitik sama sekali gitu ya. 700 orang nyawa manusia melayang dalam penyelenggaraan tugas atau pekerjaan-pekerjaan konstitusional untuk bangsa dan negara ini. Orang-orang itu mati dan tidak ada sama sekali tanggapan, biasa saja tuh. 700 lebih nyawa berangkat, hilang. Boleh jadi karena keteledoran, ketidakmatangan penciptaan sarana bla 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 dan menjadi sebab orang-orang itu meninggal dan itu tidak ada yang menanggapi. Saya rasa kita masih belum terlalu lupa begitu. Beberapa waktu lalu teman-teman saya, sebut saja Bangsa Ganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, ada yang lain Hatta Taliwang, ada yang lain lagi dan banyak sekali dipenjarakan karena kritik. Kita tahu waktu itu gitu ya, dan ya, biasa aja tuh, tidak ada yang nanya, nggak ada yang prihatin, ini kualitas demokrasi begini, begana, nggak ada tuh. Itu saya rasa juga yang mungkin, tapi saya tidak tahu ya kenapa para guru besar kita yang hebat-hebat ini tidak mengenali fakta ini. Gitu. Tapi apapun itu ya, udahlah kita hormat saja bahwa oke, sekarang ini mereka bicara begini, ada fakta yang begini gitu. Mungkin sudut yang mereka ambil berbeda, paradigma yang mereka ambil berbeda. Gitu. Mungkin mereka sekarang ini kalau tidak salah kan soal Gibran itu kan yang menjadi masalah besar gitu ya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu itu yang dianggap sebagai masalah terbesar dan atau yang memicu pernyataan-pernyataan yang sekarang ini. Oke aja gitu ya. Ketakutan terhadap dinasti mengalahkan keprihatinan atau sensitivitas terhadap nyawa sebanyak itu. Padahal saya beberapa di tempat Anda juga di TV One beberapa kali saya bilang, Anda mau senang atau tidak senang, begitu putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar, kita mesti terima itu sebagai hukum yang berlaku. Karena sistem mengatakan begitu. Undang-Undang Dasar mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu final. Dan final karena itu mengikat, begitu ya. Kalau Anda bilang itu jahat, salah dan segala macam, ya ubah aja itu. Itu kan yang saya bilang, gara-gara mengkualifisir putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang final dan dengan sendiri menjadi hukum atau dia mengikat semua orang, Anda dan tidak menyediakan cara mengoreksi, maka Anda boleh bilang itu judiciary, absolutism, macam-macam yang sejenisnya, bilang saja. Tapi semua yang Anda bilang itu tidak mengubah putusan itu, keabsahan putusan itu sebagai putusan yang sah dan berlaku sebagai hukum. Tidak mengubah. Yang kedua yang mau saya bilang gitu ya, ini saya rasa semua orang yang belajar hukum itu paham bahwa tadi Khair mengorek sedikit gitu ya. Kalau Anda banding jeruk dengan apel, pasti nggak bisa, nggak ketemu. Itu dua hal yang dari sananya sudah berbeda. Banding dalam kaidah ilmu tafsir gitu ya, interpretasi, itu yang dibanding mesti apple to apple, bentuk dan sifatnya mesti sama. Baru Anda bisa banding, baru logis. Kalau Anda banding minyak dengan air, nggak ketemu. Anda banding moral, Anda banding etika dengan hukum, nggak ketemu sampai kapanpun. Anda takar hukum dengan etika, ya bubar. Anda takar etika pakai hukum, ya bubar. Apakah dengan begitu orang yang berhukum tidak punya otak, tidak punya etika? Tidak juga. Mengapa? Tidak ada orang berakal sehat yang menemukan ini baik, ini tidak baik, ini pantas, ini tidak pantas. Datang dari hukum, tidak. Itu datang atau diinspire oleh etika.
Karena etika itu tidak bisa dipaksakan oleh otoritas, maka dia mesti ditransform menjadi norma agar bisa dipaksakan. Nah kalau Anda bilang, udahlah ini begini, saya mau ajak begini. Kalau Anda bilang hukum itu tidak penting, begini, itu cuma formal dan seterusnya. Udah kalau begitu kita ubah aja kesepakatan kita bahwa kita bernegara tidak pakai undang-undang dasar, kita tidak pakai hukum, kita pakai etika aja dan beres. Saya rasa Fahri, Profesor Asun tahu ya, kita yang belajar tata negara ini ya. James Madison bilang begini, kalau yang pemerintah itu malaikat yang memerintah, kita tidak perlu aturan hukum. Tidak perlu kita tata trias politika, lembaga ini, lembaga itu, hukum dan segala macam, lakukan pembatasan kekuasaan, bla bla, nggak usah. Malaikat yang memerintah. Tapi karena yang memerintah nanti yang berkuasa nanti bukan malaikat, maka kita mesti bikin hukum begini. Kita jinakan nafsu buruknya itu, kita jinakan dengan cara kita mengkerangkakan itu ke dalam konstitusi. Supaya clear jalannya. Apakah orang-orang ini tidak mengerti? Dari mana dia tahu bahwa saya punya nafsu buruk, ini punya nafsu, kita semua punya nafsu yang bisa kita pakai semua potensi itu untuk kawan, lawan, kawan benar, kawan salah karena kawan benar. Orang ini dia benar tapi karena lawan ya salah. Apa begitu mau dibikin? Kan pasti bukan itu. Dari sudut pandang moral apapun tidak. Dan soal-soal yang begini dari mana inspirasinya? Dari moral, dari etik, kesadaran etik atau impian-impian etik itu yang ditransform. Kan kita ini tahulah kalau moral itu dinyatakan, hukum dibikin, diposit. Istilah Profesor Tandio Wijaya Subroto itu dipositivisasi, dibikin, to make. Jadi yang saya lihat ini perkembangan mutakhir bagi kita yang belajar hukum ini agak menyebalkan dan menyebalkan. Mengapa? Hukum ditakar dengan etika, hukum ditakar dengan sosiologi. Kita ini paham, jadi teman-teman juga pasti yang belajar hukum pasti tahu. Legal dengan legitimasi itu dua konsep berbeda. Legitimasi itu konsep politik, sosiologis kurang-kurangnya. Legal konsep hukum. Legal, sesuatu yang legal boleh saja tidak legitim. Tetapi begitu dia legal, menurut Profesor almarhum Afan Ghaffar dalam perdebatan di PAS 1 BPMPR pada waktu bicara mengenai cara pemilihan presiden, Afan bilang begini, ada yang bilang, Pak Andi Matalata itu, yang bilang, tapi itu nanti bagaimana dengan legitimasi? Kata Pak Afan Ghaffar, begitu Anda putuskan dalam hukum, sebagai cara yang Anda sepakati, legitim. Anda suka atau tidak, periksa di PAS 1 BPMPR. Kalau Anda dan saya, kita sudah bersepakat bahwa ini cara memilih presiden itu begini, maka itu legitim, itu legal. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa yang sudah diputuskan tidak legitim, bagaimana caranya Anda memberikan saya konsep legitimasi itu? Nah ini sedang dikacaukan sekarang ini. Sudahlah kalau Anda mengatakan bahwa hukum itu cuma formula, bagaimana begini, bagaimana segala macam, ya sudahlah kita bersepakat, tidak usah pakai aturan, kita tidak usah pakai undang-undang dasar, kita pakai moral saja bernegara dan sesuai dengan yang Imam mau dan sudah. Padahal Profesor Asrun, saya, Hair, Fahri, teman-teman yang di belakang depan ini, semua pasti tahu. Di mana taunya? Etika itu berakar pada rasa. Subjektif. Hukum didasarkan pada hal yang objektif. Dengan kata lain, hukum itu dibikin untuk mengisolasi hasrat subjektif. Agar kita berhukum tidak pakai nggak deh, saya kan teman. Dislike and like emang ya. Dislike, like and dislike. Jangan pakai like dan dislike dalam berhukum. Kalau pakai itu bubar, kawan benar saja, lawan salah aja. Apa begitu? Apa nggak bubar di bangsa ini? Nah itu saya kira ini yang apa ya? Ya bahwa kita memerlukan etika dalam bangsa bernegara, yes. Tapi jangan lupa tidak imperatif.
Itu bukan hal yang imperatif yang bisa dipaksakan secara otoritatif oleh otoritas-otoritas negara. Tidak. Kita mengerti. Coba ya, dalam situasi tertentu mungkin kita bilang baik dan orang mesti bilang tidak baik juga. Tahun 45, November 45, presidensial kita itu berubah menjadi parlementer. Tanpa mengubah undang-undang dasar. Ada begitu banyak orang yang setuju, tapi ada juga Ali Sastroamidjojo misalnya mengatakan ini kudeta konstitusional. Ini salah, Pak Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo itu sarjana hukum, sekolahnya di Belanda. Pernah jadi Perdana Menteri, berapa kali tahun 50-an. Dia bilang ini inkonstitusional. Karena mengubah dengan cara bikin maklumat X itu kan. Maklumat X. Lalu coba, ini orang-orang ini belajar sejarah semua. Syahrir itu kan tidak mengambil peran seperti perannya Bung Hatta dan Bung Karno. Begitu ya. Tanggal 18, tanggal 16, tanggal 19, 17 sampai dengan 18 Oktober di Cikini sini, rapat, Syahrir berpikir, kalau gua nggak masuk di dalam bernegara ini, gua akan hilang. Sementara perjuangan ini akan terus berkobar. Maka dia masuk. Di sana kemudian KNIP itu berubah menjadi BP KNIP, berfungsi sebagai DPR, berfungsi sebagai MPR, lalu keluar itu maklumat X dan Bung Karno tidak ada. Tapi Bung Karno diam. Apakah tindakan ini? Cuma kan waktu itu dibenarkan dengan kenyataan saja, sudah Bung Karno diam aja dah. Itu dibenarkan, kalau dibilang itu tindakan etik, pembenarannya bukan pada legal, tapi situasi yang mendesak. Kita ini belajar sesuatu yang darurat, dalam keadaan darurat, hal-hal yang dilarang secara formil itu menjadi sah. Bukan etika itu. Nah, saya rasa orang ini kan pemain 98. Ini Asrun, Profesor Asrun ini kan orang-orang di 98 juga. Andai kata pada waktu 21 Mei, Pak Harto itu tidak mengambil sikap berhenti atas dibantu Pak Yusril ya konsep itu. Apakah Pak Harto tidak sah menjadi presiden? Dan Pak Harto ambilkan urusan karena dia sudah lihat ke bawah begini, begana, dia punya rasa, jangan deh daripada gua begini, nanti begini, ya sudah saya berhenti. Tapi itu soal rasa. Soal kesadaran rasa, rasalah yang membimbing dia, yang membawa dia mengambil itu. Dan itu lalu dikenang sebagai hal baik, boleh jadi. Tapi Anda jangan lupa begitu ya, itu bisa perdebatan. Karena dari segi legal dia tetap seorang presiden. Oke. Hanya karena situasi begini, sudah saya berhenti aja deh, supaya jangan bangsa pecah, dan orang tembak-tembakan dan segala macam. Ada satu hal yang perlu saya ingin mengakhirinya dengan mengatakan begini. Sekarang ini kita menemukan kenyataan seperti ini. Kenyataan apa? Kita mesti akui ada kelemahan memang dalam undang-undang dasar. Yang ini dulu tidak diperhitungkan banyak orang. Baik. Coba Anda lihat ya, MPR kita sekarang ini. Coba Anda lihat kita. Dengan semangat demokrasi reformasi yang begitu menyala-nyala, membara pada waktu itu, kita bikin undang-undang dasar, kita jatuh hati, jatuh cinta, terpukau, terikat pada semua yang diminta oleh demokrasi itu, lalu kita kangkangi MPR jadi seperti kambing congek sekarang ini. Lalu kita mulai sadar ada kelemahan. Karena itu hati-hati kita dengan tenggelam serta-merta pada dalam tanda petik propaganda untuk sesuatu yang ini. Untuk sesuatu yang kebenaran masih ditunggu, sesuatu yang kebenaran yang kita dapati atau kita ambil secara gegabah selalu tidak bagus di satu hari. Baik, Anda lihat dulu di level dunia misalnya, Anda tahu bagaimana Amerika memobilisasi pendapat dunia mengatakan Saddam dengan segala macam kekurangannya. Amerika datang ke Irak dengan ambisi untuk membuat Irak menjadi demokratis, bla 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 bla. Saddam berakhir di tiang gantungan dan Anda menemukan kenyataan Irak seperti sekarang. Yang itu sejumlah ilmuwan sosial Amerika Serikat yang paling kritis, yang disebut-sebut yang ilmuwan kiri itu juga mengkritiknya sampai sekarang. Orang mengakui bahwa Blair sendiri mengakui bahwa senjata yang dibilang ada dimiliki oleh Saddam itu ternyata nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya kayak gini ini. Saya rasa kembali ke soal ini ya, saya hanya tergelitik saja bahwa nyawa 700 KPPS itu tidak membuat Anda wow tergelitik gitu. Wow, ini ada Saganda, ada teman-teman yang kemarin-kemarin itu bla 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 bla, itu begini-begini. Enggak, tiba-tiba sekarang
Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan Anda sedang bermain politik, saya rasa itu beralasan. Oke. Oke. Baik, Terima kasih, Bang saya kira Margarito. Kita langsung ke Bang Muhammad Ruliandi. Boleh tepuk tangannya dong buat bapak-bapak yang ada di sini. Ini juga ada yang harus kita akomodir, tersambung via Zoom. Kabarnya lagi berada di Kalimantan. Bang Muhammad Ruliandi, apakah sudah tersambung? Bang Ruli? Ya, sudah. Bang Ruli, Sudah. kita ingin komentar Ya. Abang. Tadi ada yang mengatakan sepertinya ada indikasi mobilisasi. Ada mens rea, mereka tidak berdiri sendiri. Kalau versi Abang, bergeraknya Civitas Akademika dengan momentum yang mirip, yang bersamaan, dasarnya apa Bang? Ya, pertama begini ya, dalam sistem ketatanegaraan, maka suatu keadaan itu hanya ada dua kondisi. Ya. Pertama, kondisi dalam situasi normal, baik-baik saja, dan yang kedua ada suatu kondisi abnormal condition, atau istilahnya kalau sudah mengarah pada suasana situasi darurat. Yang saya lihat fakta hari ini, sebetulnya demokrasi kita baik-baik saja. Ya, saya melihat bahwa yang dijadikan objek oleh beberapa akademisi ya, yang kemudian itu menjadi pemberitaan publik belakangan ini, itu seakan-akan bahwa ada satu keadaan di mana presiden menginfiltrasi proses demokrasi, sehingga demokrasi itu menjadi turun nilainya. Ya, nah ini harus diluruskan bahwa sebetulnya Sumpah Presiden itu jelas Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa Presiden memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi artinya yang dilakukan Presiden, ada koridor hukum, namanya konstitusi, di mana meletakkan Presiden dalam suatu jabatan kelembagaan, dia tidak berdiri sendiri. Ada checks and balances. Gerak-gerik Presiden itu ya tentu menjadi objek pengawasan, checks and balances oleh lembaga lain. Ya. Sehingga misalnya apa yang kemarin sempat bergulir berita pemakzulan itu hanya berita yang nilainya adalah nilai muatan politis, ya, tidak didukung dengan berdasarkan pada pendekatan yang menjadi syarat untuk dijadikan pemakzulan. Ada pengkhianatan, kemudian perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat, korupsi dan sebagainya yang diatur dalam pasal 7B. Nah, sehingga isu politisasi terhadap suatu kelembagaan presiden, ya, yaitu presiden dalam hal ini, menjadi pertanyaan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin bahwa menarik posisi presiden seolah-olah presiden telah melakukan intervensi dalam demokrasi kita. Itu nggak benar menurut saya. Ya. Presiden menjalankan undang-undang. Karena itu di undang-undang demi kepastian hukum, karena kita negara Indonesia adalah negara hukum, maka hak-hak presiden pun juga diatur. Ya, ketentuan pasal 299 ya, bahwa presiden itu bisa melakukan kampanye. Itu memang normanya seperti demikian. Ya. Tetapi kan tidak digunakan oleh presiden. Namanya juga hak. Hak itu bisa digunakan, tidak digunakan karena jabatannya.
Sepanjang itu disebut oleh norma suatu undang-undang, maka dia memiliki daya mengikat. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan beberapa sikap para akademisi itu ya dalam satu alam demokrasi, ya memang undang-undang dasar memberikan ruang, yaitu bahwa setiap orang, setiap warga negara, bukan hanya akademisi, boleh menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Ya, tetapi harus didukung dengan data-data, fakta, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Karena yang bisa membatasi kebebasan berpendapat itu adalah hukum, yaitu dengan pembatasan undang-undang. Ya. Artinya kalau kita memperhatikan bahwa beberapa akademisi yang kemudian itu menyampaikan sikapnya, itu tidak bergaris lurus dengan jumlah perguruan tinggi se-Indonesia. Kalau saya baca itu di pemberitaan di Tribun, ya, yang disampaikan oleh Ditjen Dikti, perguruan tinggi di Indonesia itu mencapai 4.523. Ya, itu disampaikan dalam pemberitaan Tribun 14 September 2023. Lah, yang menyatakan sikap berapa banyak? Apakah itu sebanding atau enggak? Berarti ada sikap akademisi ya yang menjadi perdebatan hari ini. Oke. Apakah itu merupakan satu masalah hukum yang sudah dalam emergensi, ya, suatu keadaan yang sifatnya darurat, atau ada unsur-unsur kepentingan lain? Ya. Baik, Bang Ruli. Kalau kita memperhatikan lembaga-lembaga saat ini baik-baik saja bekerja untuk melaksanakan perintah undang-undang, ya, yang kemudian tidak ada yang memvonis pelanggaran terhadap presiden, loh kok kenapa jadi dipersoalkan kepada presiden? Ini juga menurut saya tidak pas terhadap apa yang dikemukakan oleh beberapa akademisi tadi. Baik, Bang Ruli. Sehingga kita harus menjaga suasana pemilu ini damai. Sepakat soal itu, Bang. Ya. Ya. Sepakat begitu, banget, Bang Adro. soal itu. Ya. Siap, Bang Ruli. Kita ke Prof. Andi. Prof. Andi, ini narasinya kita bacakan. Boleh tepuk tangannya buat Bang Ruli Andi? Abang dari mana, Bang? Dari Kalimantan, Bang, ini, Bang, sekarang, Bang. Sambungan Zoom. Lagi di Balikpapan. Oh, di Balikpapan, luar biasa, jauh banget. Prof. Andi, kita bacakan narasinya karena tadi Bang Ruli menyatakan apakah memang betul ini kondisi darurat. Narasi yang Civitas Akademika sebarkan ini juga Indonesia darurat kenegarawanan. Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Apakah ini hanya statement menguap saja atau memang ada poin-poin yang memang ada dasarnya argumentatif seperti kata Pak Abdul Hoir tadi, Prof. Andi melihatnya? Saya kira ya, itu pernyataan yang seperti asap aja, ya kan? Membumbung tinggi, tidak punya dasar. Saya siap berdebat dengan mereka. Kalau mengatakan krisis demokrasi, buktinya apa? Parlemen jalan, pembahasan APBN jalan, kementerian jalan, perhatian terhadap rakyat bawah, ya, yang menjadi kewajiban konstitusional pemerintah ya, dalam konstitusi, dalam pasal 34. Fakir miskin diayomi sama pemerintah. Dan itu terjadi dari masa ke masa. Dari satu presiden ke presiden yang lain. Masalahnya apa? Ya kan? Ini semua kawan-kawan itu, senior-senior guru besar itu, harusnya berkata, menyatakan pendapat atas dasar bukti. Bukan sekedar statement besar. Ya, kalau menurut saya ini mereka statement besar. Saya tantang mereka berdebat sama saya. Saya siap. Ya. Saya ini termasuk drafter konstitusi. Waktu amandemen konstitusi, saya bersama dengan Profesor Jimli. Ya. Jadi saya tahu logika hukum itu. Dan seperti tadi
Kata Dr. Margarito, kenapa baru ribut sekarang? Ketika 2019 banyak yang meninggal, mereka tidak bersuara apa-apa. Ketika BBM naik, ya, mereka tidak bersuara apa-apa. Ini injury time. Ya, semakin kemari, semakin kencang bersuara. Saya tanya mereka, backgroundnya apa mereka? Ya, saya tidak merendahkan para guru besar yang non hukum ini, tapi buktinya tidak ada. Semua jalan kok. Bahkan mereka sekarang harusnya malu. Malu mereka ini. Ketika Pak Jokowi mengatakan, saya tidak kampanye. Saya menyatakan saya punya hak untuk berkampanye. Itu adalah hak konstitusional orang. Dijamin dalam undang-undang dasar. Ya. Tapi tidak ada memberikan respon positif. Iya kan? Karena memang maunya ribut, rame, memberikan kritik negatif. Kemudian ketika bansos dihentikan, dengan alasan ini, untuk menyelamatkan pemilu. Supaya tidak ada isu miring terhadap bansos. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada apresiasi. Ini artinya apa? Mereka punya sikap politik adalah anti pemerintah. Ya. Bukan kritik, sekedar kritik demokrasi. Tapi menegasi apa yang dikerjakan. Sekarang pemilu berjalan. Semua katakanlah dugaan pelanggaran telah ditindaklanjuti. Dulu kasus Boyolali ditindaklanjuti oleh TNI. Selesai. Yang lain juga ditindaklanjuti. Bawaslu bekerja. KPU bekerja. Tidak ada suara tentang ini. Jadi masih on the track semua ya Prof ya? Semua on the track nih. Semua di dalam kerangka yang benar kalau menurut saya ya. Demokrasi berjalan, hukum berjalan. Dan gelombang protes ini kita tanya, kok terjadi mobilisasi demikian besar? Ya dari suatu titik ke titik. Saya dapat daftarnya 34 katanya perguruan tinggi. Kita tanya, ini gawe politik siapa? Ini proyek politik siapa? Tapi nama-nama besar semua Prof itu Prof. Ya, nama-nama besar, saya tahu, saya sebut misalnya Harkristuti. Harkristuti itu selalu berada di pihak pemerintah. Menyelesaikan revisi KUHP nasional. Menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK. Di injury time, menyatakan ada yang salah. Saya apresiasi kalau mereka salah, kita kritik. Dan Pak Jokowi telah merespon secara baik. Menurut saya bukan, walaupun saya pernah menjadi pengacara Pak Jokowi, ya saya bukan die hardnya, bukan pembela mati-matian Pak Jokowi, ya. Tetapi ketika Pak Jokowi mengatakan stop bansos, kita tunggu sampai selesai pemilu. Artinya ada poin positif. Dia merespon nih kekhawatiran orang, ya. Kemudian saya tidak ambil hak saya untuk kampanye. Orang mengatakan presiden tidak boleh kampanye. Aturan di mana? Presiden hanya boleh kampanye untuk partainya. Aturan di mana? Saya sudah baca undang-undang pemilu. Enggak ada itu. Ya. Yang ada adalah presiden cuti. Oke, cuti gampang kok. Dia delegasikan kewenangan kepada Wapres. Selesai dia bisa kampanye. Ya. Ini jadi segala sesuatu yang persoalan hukum dilihat dari kacamata politik. Dilihat dari kacamata like and dislike. Saya tidak mendengar suara-suara yang mengkritik presiden, siapapun juga, apakah ahli hukum tata negara atau ahli non hukum. Saya tidak melihat argumentasinya apa. Presiden tidak boleh kampanye. Enggak ada. Presiden boleh kampanye tanpa fasilitas negara. Fasilitas negara. Jadi kalau menurut saya, ini yang harus dilihat oleh para pengkritik pemerintah saat ini. Ya, para kolega saya di perguruan tinggi. Dan satu lagi saya minta catatan, Menteri Pendidikan harus bersuara, jangan diam Pak Nadiem Makarim. Kenapa? Karena di level bawah, di tingkat kepertis, di tingkat koordinasi perguruan tinggi swasta, itu bersuara. Meminta agar jangan ada politisasi kampus. Kalau Anda mau bersuara, silakan bersuara di luar. Jangan membajak kegiatan kampus. Kok acara di Islam dibajak tiba-tiba bersuara melakukan kritik. Walaupun kritik itu adalah hak konstitusional. Okay. Tetapi jangan melakukan politisasi. Gitu. Itu yang menurut saya penting. Sikap moralnya di situ. Ya. Dan kemudian sekali lagi saya tidak mendengar apresiasi kolega-kolega saya nih yang dari perguruan tinggi ya. Jadi harusnya kalau bagus ya objektif dipuji. Yang objektif lah. Kalau ada yang kurang diingatkan ya, wajar ya. Objektif. Jadi ketika persoalan semua berhenti, ya kritik telah dipenuhi ya oleh presiden dan kemudian masih terjadi gelombang-gelombang protes. Kita bertanya, ini untuk apa? Sekarang digeser ke pemakzulan presiden. Dasarnya apa? Okay. Ya,
Konstitusi pasal 7B Undang-Undang 45 mengatur apakah presiden melakukan pengkhianatan, apakah melakukan korupsi, ya, kemudian melakukan tindak pidana berat dan lain sebagainya. Unsur-unsur ini tidak terpenuhi. Jadi sekali lagi berhenti di segala macam omong kosong, ya. Kalau menurut saya kritik oke, sudah dijawab, selesai urusannya. Kita tunggu pemilu. Ya, kedaulatan itu ada di paling tinggi levelnya pada rakyat. Itu punya konstitusi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45. Rakyat yang menentukan. Anda boleh mengatakan tidak suka pada seorang, pada pasal tertentu, tapi rakyat menentukan. Ketika rakyat menentukan, dan ada suara, ada hasil, Anda harus terima. Itu demokrasi namanya. Jangan terus ngerundel, ya, memaki, mobilisasi. Buat saya sikap-sikap ini adalah bukan sikap-sikap seorang akademisi. Ya, saya ini mengajar sudah lebih dari 30 tahun. Ya, saya mengajar di banyak tempat. Saya mengajar di UI sebagai dosen tetap. Saya mengajar polisi. Saya mengajar berbagai macam perguruan tinggi swasta. Ya, dan saya guru besar konstitusi. Saya ngerti kayak gini. Ya, dan kita bisa baca. Saya bergabung dengan WA Group, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi. Tidak ada suara-suara yang seperti itu, mobilisasi suara-suara seperti ini. Tidak ada. Ya, jadi saya bertanya itu, kawan-kawannya masih bertahan. Kita lihat, ya, kita lihat. Sekali lagi saya ingin mengatakan ajas demokrasi adalah pertahanan rakyat. Ya, Anda boleh mengkritik paslon 02, paslon 1, paslon 3, tapi ketika rakyat sudah menentukan, Anda tidak bisa tarik itu realitas kedaulatan rakyat. Karena saya kira itu merupakan hak konstitusional dari konstitusional rakyat. kita. Baik, Prof. Ya. Andi. Tepuk tangannya boleh dong buat Prof. Andi. Bang Fahri, kalau ini terus dibiarkan, meskipun punya regulasi yang jelas, kalau di Undang-Undang Pemilu ada pasal 299, Presiden boleh kampanye. Tetapi pertanyaannya mungkin Pak Abdul Wahid juga ikut menanggapi nanti, kenapa Presiden meladeni Pak? Riak-riak yang terjadi kenapa diladeni? Bansos dihentikan, kampanye nggak mau turun, padahal ada aturannya kampanye boleh Presiden lakukan, Bang Fahri. Iya, itu berarti Presiden itu negarawan. Ya kan, walaupun ada fasilitas hukum yang tersedia untuk yang bersangkutan menggunakannya, tetapi karena ada respon publik yang seperti itu, walaupun dengan nada yang minor, Presiden mengakomodasi itu, Presiden meresponi itu. Berarti tesis yang tadi disampaikan oleh berbagai entitas perguruan tinggi bahwa adanya krisis kenegarawanan itu tidak terbukti. Yang kedua, saya ingin mengatakan seperti ini, pendapat yang seperti itu bagi saya sebuah hipotesa ya, bahwa kita saat ini terdapat satu krisis kenegarawanan. Faktanya Presiden saat ini masih melakoni semua tugas-tugas konstitusionalnya dengan baik. Perguruan tinggi masih dibuka pintu selebar-lebarnya untuk menyuarakan pendapat-pendapat kritis, pendapat-pendapat yang bahkan juga ada indikasi yang sangat sarkastis. Itu bisa dilakukan secara bebas. Itu menandakan bahwa memang atmosfer kita dalam bernegara, dalam berdemokrasi ini masih normal dan masih fungsional. Semua pihak bisa berbicara dengan lantang, apa saja yang mau disampaikan. Pemerintah merespons. Dan sampai dengan hari ini seperti yang kita katakan bahwa ternyata Presiden merespons hal-hal seperti itu. Walaupun memang undang-undang hukum membolehkan untuk yang bersangkutan itu bisa menggunakan itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga begini, saya mau katakan ini barangkali walaupun tidak ditanyakan tadi, terkait dengan hari ini perdebatan tadi juga sudah di pengantar kajian yang sangat filosofis yang disampaikan oleh Pak Dr. Margarito sangat bagus ya, bahwa memang pergumulan antara perdebatan etik dan perdebatan legalistik. Nah, harusnya sudah selesai pada saat rumusan ketentuan pasal 281, dia menjadi hak Presiden untuk berkampanye, maka sebenarnya perdebatan yang berkaitan dengan epistemologi, perdebatan yang berkaitan dengan ontologis dan aksiologis, hal-hal yang berkaitan dengan perdebatan etik, paradigma etik sudah selesai. Karena kenapa? Telah diturunkan dalam bentuk kaidah, telah diturunkan dalam bentuk norma. Norma dan kaidah itu tadi disampaikan sama Bang Margarito itu sangat bagus, bahwa untuk memang membatasi kita ya, untuk membatasi kita agar tidak terlalu luas, tidak terlalu transformasi rasa itu menjadi berkelindan di mana-mana, dan pada akhirnya kita hidup dalam keadaan yang tidak teratur karena semua orang menggunakan perspektif rasa. Nah, norma itu sebenarnya untuk mengakhiri persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seperti itu. Irisan rasa tadi itu selesai ketika norma itu dilahirkan menjadi soal etik tadi dilahirkan menjadi seperangkat norma atau kaidah. Makanya di situ ketika pasal 281 memunculkan Presiden berhak untuk berkampanye, maka sebenarnya perdebatan etik itu menjadi selesai. Tetapi faktanya hari ini kita masih memperdebatkan soal-soal seperti itu. Jadi saya kira karena ini adalah persoalan beda panggung, hari ini kalau ada pihak yang barangkali berada dalam satu panggung yang sama, mungkin tidak seriak ini, mungkin juga tidak serius seperti ini. Tapi karena beda panggung, akhirnya
ini menjadi sesuatu yang riuh, sesuatu yang noise dan segala macam, dan pada akhirnya kita dididik untuk bagaimana sabar untuk menghadapi itu, kita dididik untuk bagaimana lebih wise untuk menanggapi itu dengan segenap kekurangannya, dan pada akhirnya ini menjadi pelajaran berharga dalam proses berdemokrasi kita ke depan. Yang terakhir saya mau katakan seperti ini, bahwa sebenarnya ini perdebatan paradigmatik yang sangat konstruktif sebenarnya, sehingga dengan demikian jangan kita cemari atau kita kotori dengan aksi-aksi yang sangat politis. Saya masih percaya bahwa sebenarnya mendudukan pemurnian kampus, harus ada purifikasi bahwa kampus itu harus berada pada kitah dasarnya sebagai moral force ya, sehingga jangan lagi kita menggoda, jangan lagi kita menyeret-nyeret untuk barangkali tergoda dalam soal-soal yang berkaitan dengan politik praktis. Kalau itu sudah masuk pada soal seperti itu, maka sebenarnya itu menjadi krisis sebenarnya. Jadi kita tidak boleh, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai akademisi untuk memastikan, memproteksi agar kampus harus kembali kepada jati dirinya sebagai panggung akademik yang memang senantiasa objektif, harus senantiasa menjauhkan diri dari anasir-anasir yang sangat politis. Produk yang dikeluarkan oleh kampus itu harus betul-betul sistemik, karena itu adalah pekerjaan teknokratis gitu ya. Jadi kampus itu harus menghasilkan pekerjaan teknokratis. Jangan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya asumtif, apalagi yang sifatnya hipotetis yang seperti itu. Tadi disampaikan oleh banyak narasumber tadi sudah benar bahwa kita kembali mendorong kampus untuk itu, bahwa kalaupun merespon soal-soal yang berkaitan dengan fenomena bernegara kita saat ini, hendaknya itu harus dengan satu produk akademik yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu menjadi guidance untuk kita berbangsa dan bernegara dalam situasi yang jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi kalau selembar kertas untuk menyatakan suka dan tidak suka, yang disampaikan Pak Margarito tadi, like on the slide dan segala macam itu, saya kira itu masih jauh dari pakem kampus yang betul-betul independen dan apalagi namanya sebagai laboratorium pengetahuan yang memang menjadi sumber inspirasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira mungkin demikian. Baik Bang Fahri, tepuk tangannya hadirin sekalian buat Bang Fahri. Pak Abdul Hoir melihatnya apakah gerakan ini akan masif Pak? Jelang detik-detik hari pencoblosan, karena rakyat yang mungkin tadinya punya rasa, punya rasionalitas untuk memilih A, B atau C bisa terpengaruh di tengah jalan. Mungkin nggak itu terjadi Pak? Ya kalau rencana itu harus dilaksanakan oleh mereka, ya itu menjadi kebutuhan mereka, keinginan mereka sebagaimana diketahui dan dikehendaki mereka. Jadi begini, kita ini harus adil. Tadi saya sudah sampaikan, bahkan Allah memerintahkan, jangan sampai seseorang, satu kelompok, satu golongan, satu kubu, satu paslon, karena tidak kesenangannya kepada seseorang yang lain, karena tidak kesenangannya pada paslon yang lain, menjadikan dia tidak adil. Jadi sekarang ini apa yang dipermasalahkan? Sudah selesai putusan Mahkamah Konstitusi. Suka tidak suka, dia telah berlaku self-executing, langsung ditindaklanjuti. Final dan mengikat. Nah sekarang, kalau kita bicarakan secara lebih jauh, di balik ini kan yang dikatakan, yang didalilkan kepastian hukum. Lah kita harus belajar lagi, ketika ada kepastian dengan keadilan berbenturan, yang mana yang harus didahulukan. Itu dulu dalilnya. Dua barang ini bertemu, yang mana yang harus didahulukan. Kalau di kaidah fikih, ketika kedaruratan ketemu, maka harus diambil darurat mudarat yang paling ringan. Dalam kaitan ini, ketika kepastian dan keadilan itu bertemu, maka yang harus diutamakan adalah keadilan. Itu dapat kita terjemahkan secara luas dalam aksiologi hukum kita. Di mana ditemukan di pasal 28D ayat 1, ada frase kepastian hukum yang adil. Jadi kepastian ini prosedural. Prosedural memang harus pasti, tapi adil itu substansial. Hukum itu adalah keadilan. Di Al-Quran berapa kali itu kata adil disebut itu. Adil identik dalam hal ini menyamakan secara sama sesuatu yang sama. Bersikap adil ini secara sama untuk kepentingan yang sama. Intinya itu. Jadi tidak dapat kita katakan adilnya saya belum tentu adilnya Anda. Itu hal-hal tertentu. Tapi secara umum adil itu kesamaan. Tapi apakah semua itu harus sama? Belum tentu juga. Jadi adil ini proporsional. Proporsional itu menunjuk kepada yang tadi, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Saya mengambil gelas untuk minum dengan tangan kiri, itu saya zalim, tidak adil. Tidak tempatnya saya minum dengan tangan kiri.
Karena tangan kiri ini untuk di belakang. Itu loh. Jadi sekarang ini permasalahannya adalah menciptakan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Kalau 2019 itu kan isu kecurangan. Isu kecurangan dari mereka, ya, dari pihak sebelah. Sekarang isu kecurangan ditambah lagi dengan isu etika. Isu etika ini terakumulasi, terhubung, terkait dengan salah satu paslon. Jadi saya ulang lagi, kalau 2019 itu isunya isu kecurangan. Sekarang dibalik, isu kecurangan untuk salah satu paslon. Padahal kita ketahui, ini juga belum tervalidasi. Bahkan yang tadi saya sebutkan para bupati, suara hampir 20.000 dicoblos untuk pasangan salah satu calon. Nah, kemudian dihubungkan isu kecurangan tahun 2019 dengan kondisi saat ini dengan etika. Etika menunjuk paslon 02. Sekarang lebih jauh lagi dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Maksudnya apa? Kalau saya udah tahu. Maksudnya ini akan diramaikan isu etika ini adalah perbuatan tidak tercela sehingga menjadi nomenklatur untuk impeachment, yang hal itu tidak mungkin. Tapi ini barang dagangan. Itu targetnya, barang dagangan ini akan menjadi pola daya ikat untuk di akar rumput mendalilkan, mengajak untuk kepentingan mereka. Walaupun itu tidak terjadi, tapi minimal upaya untuk mendelegitimasi dan lain-lain itu terjadi. Okay. Nah, di sini permasalahan yang perlu dicermati. Jadi satu gejala dengan gejala yang lainnya itu pasti satu rangkaian. Disinilah ada pertemuan, perjumpaan kehendak mereka. Dan demikian itu tentu tidak dapat dibenarkan. Masalahnya sekarang bagaimana menyikapinya? Ya kan? Jangan sampai ini terus menerus. Kalau suatu komoditas itu terus diperdagangkan, pasti kan ada suatu hasil yang diinginkan. Bahkan yang dikhawatirkan kalau di area tidak diterima, Bang. Ya, kalau di area, itu Bang. Varian itu akan berbeda terus. Nanti akan ada varian ini akan menjadi model, menjadi novelty. Secara terus-menerus sudah berlanjut. Tapi intinya adalah sama. Satu kesatuan dengan keinginan tadi. Nah, oleh karena itu ini harus ada kesadaran lah. Kita ini harus ada etikat baik, kejujuran, kepatutan. Itu bicara etik itu. Siapa yang dapat membantah bahwa etika, sikap tindak itu hanya etikat baik, jujur, patut. Apakah mereka ini semua jujur dan patut? Itu kan jadi pertanyaan balik ke mereka. Kalau saya bicara apa adanya. Untuk ini, kami ini terutama saya pribadi, saya tidak membela salah satu paslon. Tidak, yang dibela kepentingan hukum. Kalau bicara kepentingan hukum, 3 hal. Kepentingan hukum secara pribadi, individual belangan, sosial belangan, stat belangan. Nah, ini kita membela bukan hanya individual belangan, tapi lebih jauh stat belangan kepentingan negara. Bukan kepentingan paslon. Demi negara dan bangsa. Kalau kepentingan paslon, saya terutama, saya penggembira. Saya penggembira, pengidola. Itu bukan saya. Kalau masalah memilih, cuma saya yang tahu dan Allah. Pak di suara. Itu rahasia di bilik suara, Bang. Bisa tidak seseorang itu memaksimalkan dukungan? Silakan. Tapi untuk hal ini yang dibela kepentingan hukum. Lebih jelas lagi kepentingan hukum paslon 02. Karena dia diintimidasi secara tekanan batin. Mempengaruhi masyarakat dengan cara-cara tertentu. Dengan isu-isu tertentu. Dengan pola-pola tertentu. Ini adalah intimidasi batin. Sehingga orang minimal akan terpengaruh dan merubah keyakinan, tapi lebih jauh lagi akan digunakan untuk kepentingan pragmatis menunggu momentum dengan yang saya sebut tadi, adanya pendadakan strategis. Ya, itu aja. Tepuk tangan buat Bang Abdul Khair. Hadirin sekalian, Bang Margarito, dengan waktu yang tersisa ini mungkinkah masyarakat akan bergeser? Loyalitas masyarakat terhadap paslon tertentu bisa berubah
karena adanya pergerakan Civitas Akademika ini? Bang Ya Margarito? kita percayalah ini masyarakat ini dari waktu ke waktu semakin dewasa, ada pikiran, ada akal, dan kita berharap mereka dapat menentukan pilihan-pilihan mereka itu secara sesuai dengan akal, pikiran, dan rasa mereka gitu ya. Saya cuma ingin mengakhiri begini, saya rasa mari kita teman-teman para senior-senior kita ini, guru-guru besar ini, saya ajak mereka untuk memikirkan postur demokrasi, keadilan dalam kerangka demokrasi kita sekarang ini. Saya mau bilang begini, bro. Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Bangka dan lain-lain itu. Kami itu wakil DPR cuma 3. Maluku 4, Maluku Utara 3, Gorontalo 3, Bangka 3. Berapa lagi? Jadi kami bisa apa di DPR itu? Sementara proses perumusan kebijakan konkret pembangunan itu ada di setiap komisi. Dan kami tidak ada di 3 komisi itu karena kami cuma ada di 3 tempat. Maka komisi-komisi lain, komisi kesejahteraan, bla bla bla, kami nggak punya. Bagaimana kami bicara mengenai kepentingan kami? Bagaimana Anda memimpikan postur negara kesatuan yang berkeadilan secara politik? Saya rasa ini yang teman-teman kita hormati ya, para bengawan-bengawan hukum, politik dan segala macam yang ini mesti pikirkan untuk bangsa ini dari demokrasi untuk bangsa kita ini dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Coba sekali lagi, Maluku 4, Maluku Utara 3, Gorontalo 3, Bangka 3, Lampung ada beberapa lagi itu yang 3 dan 4 dan segala macam. Komisi ada 11. Perumusan kebijakan, distribusi keuangan dan segala macam ada dibicarakan di masing-masing komisi. Kami cuma 3. Bagaimana kami bicara mengenai keadilan dari daerah-daerah tadi? Apakah ini bukan masalah? Saya rasa ada baiknya para guru besar ini gunakan sedikit waktu untuk merumuskan ini, tawarkan kepada presiden barangkali, siapapun dia, untuk mengoreksi atau memperbaiki ini. Menurut saya sih kalau mereka lakukan ini dan kita minta pada presiden yang baru nanti, ya mungkin bikin perpu aja. Bikin perpu, Maluku dapat 11, Maluku Utara dapat 11, Bangka Belitung dapat 11, semua dapat 11 semua. Sehingga kita walaupun cuma satu-satu tapi di seluruh komisi itu kita memiliki dan kita bisa bicara mengenai kepentingan Maluku Utara, kepentingan Gorontalo, kepentingan Bangka dan segala macam. Dengan itu demokrasi kita akan tumbuh karena keadilan dalam tanda petik secara politik tersebar, terkonsolidasi. Itu saya rasa mesti dan saya rasa pantas dijadikan objek untuk dipikirkan oleh para guru besar yang hari-hari ini sedang menggeliat itu gitu ya. Begitulah saya rasa kita memelihara keadilan politik, mempromosikan demokrasi, dengan itu menurut saya akan jauh lebih terkonsolidasi daripada ya cuma yang kayak sekarang ini gitu ya. Apalagi muncul di kita hormat mereka sekarang ini keluar, kemarin belum, orang mati begitu banyak tidak mengusik mereka, itu oke, itu urusan mereka begitu ya. Sekarang ini baru keluar, ya itu hak mereka juga, tidak ada, bagi saya oke saja. Cuma saya rasa mohonlah menjadikan kenyataan ini sebagai soal dalam berbangsa dan bernegara, dan untuk ke depan kita menjadi lebih bagus, ini layaknya dikaji. Saya rasa bisa diusulkan kepada presiden siapapun nanti akan terpilih untuk segera memasakkan ini dalam kesempatan pertama. Mungkin terbitkan perpu, Maluku dapat 11, Maluku Utara dapat 11, Gorontalo 11, bla bla bla, sehingga di komisi kami semua ada, sehingga setiap kali bicara mengenai tindakan kegiatan-kegiatan pemerintah di bidang-bidang tertentu itu, di komisi-komisi itu, kami juga ikut bicara. Sebab kalau sekarang kami cuma 3, Maluku tempat saya cuma 3. Bisanya cuma komisi 1, komisi 2, komisi 3. Ada 11 komisi. Kami ya habis, kami bisa apa? Harusnya banyak ruang untuk menjunjung tinggi keadilan itu Bang ya. Kami tidak bisa yang harusnya dikaji para guru besar. Baik Bang Margarito. Kalau kami tidak ada di komisi perikanan misalnya, sementara kami misalnya di sana, Maluku Utara, itu kan laut ikan luar biasa begitu ya. Kami nggak bisa bicara mengenai bagaimana perlakuan negara terhadap laut untuk kami gitu, nggak bisa. Tambang yang begitu besar karena kami tidak ada di komisi pertemanan, kami nggak bisa bicara. Jadi apa gitu? Adilkah ini?
hari-hari ini iya begitu ya. Tapi kalau kita poles lagi, kan saya rasa itu jauh lebih masuk akal. Saya mohon kepada guru besar itu untuk bantulah daerah-daerah yang kecil-kecil itu gitu ya. Yang kami tidak bisa bicara sama sekali karena kami kecil gitu. Saya bermohon sekali lagi pada guru-guru besar yang hebat-hebat ini untuk mohonlah bantu Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, Bangka dan lain-lain untuk kita adil dalam rumah yang kita beri nama Republik Indonesia ini. Baik, tepuk tangan buat Bang Margarito Kamis. Bang Ruli, sekaligus closing statement. Bang Ruli, kami juga ingin mendengar suara Bang Ruli. Kita hormati setiap orang punya hak atau punya pilihan dengan calon atau paslon tertentu. Tapi harapannya ketika ada perbedaan itu, riak-riaknya juga kita nggak bisa atur Bang. Agar mereka terlalu lembut atau keras menyuarakannya. Karena itu kan subjektivitas setiap orang. Kalau pesan dari Bang Ruli agar pemilu ini berjalan dengan damai, kondusif, dan mau menerima apapun nanti hasilnya, siapapun yang menang nantinya bisa dihormati. Bang Ruli. Ya, baik, terima kasih Bang Andro. Sedikit dari saya sebetulnya kita sudah 5 hari lagi menjelang pemilu ini, maka negara membutuhkan suasana yang kondusif, ya, membutuhkan suasana yang kondusif dan biarkan nanti rakyat yang menilai suasana hati masing-masing dari rakyat ini siapa pemimpin yang terbaik menurut rakyat. Dan oleh karena itu penyelenggaraan pemilu ini sudah ada aturannya, ya, semua sudah dalam koridor hukum yang ada sehingga para akademisi guru besar ini bisa bijaksana melihat bahwa demokrasi kita sudah dijaga dengan baik, ya. Kita sudah melaksanakan demokrasi kita ini meninjau kembali apa yang sudah dilewati kita dalam reformasi. Tentunya reformasi ini adalah agenda ketatanegaraan kita yang sampai dengan hari ini sudah berjalan dengan cukup baik. Mulai dari 2004, kemudian 2009, 2019, kemudian sampai dengan 2024 ini. Pemilihan langsung itu artinya menunjukkan bahwa demokrasi kita adalah menjadi kualitas yang terbaik, ya, dan menunjukkan bahwa rakyat berpartisipasi dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang legitimate. Nah, karena nanti itu akan menjadi bangsa kita akan lebih baik lagi ke depan dengan hasil pemilu hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh para akademisi dan sivitas akademik yang beberapa waktu lalu itu menyampaikan kritik-kritiknya, perlu secara bijaksana untuk menahan diri bahwa saat ini kondisi bangsa kita harus kita sampaikan dengan hati kita sedang baik-baik saja, ya. Sehingga kita memerlukan suasana kondusif menjelang suasana pemilu ini supaya tidak terjadi keadaan-keadaan yang bisa menjadi bergejolak. Begitu Bang Andro menurut saya. Terima kasih banyak Bang Ruli, tepuk tangannya Bang Ruli. Langsung dari Balikpapan, 2 jam lagi menuju ke Penajam Pasir Bang, dekat kali Bang Ruli. Dari Bang Fahri, closing statementnya Bang Fahri. Agar semuanya kondusif, tidak ada sama sekali hambatan, apalagi kita sangat menghindari yang namanya chaos di pemilu ini Bang, silakan. Iya, saya kira tahapan agenda konstitusional ini salah satunya adalah pemilihan umum yang telah ditentukan tanggal 14 November 2024 ini. Jadi sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai komponen bangsa untuk memastikan bahwa semua penyelenggaraan itu bisa terlaksana dengan baik, tersampaikan dengan baik agar prinsip daulat rakyat itu betul-betul terjaga. Ini pekerjaan kita semua. Apapun aspirasi yang disampaikan, sepanjang itu memang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah kita dalam bernegara, saya kira itu hal yang biasa saja. Dan aspirasi yang disampaikan oleh kelompok dan entitas kampus kami hargai sebagai satu masukan, satu nutrisi yang baik untuk bagaimana dalam rangka untuk menata atau tata kelola bernegara kita ke arah yang jauh lebih baik lagi. Tapi setidak-tidaknya yang saya katakan tadi bahwa baiknya juga kampus harus mengambil peran-peran yang jauh lebih signifikan,
jangan kita menyoroti atau menyikapi secara sektoral saja, tetapi banyak soal, banyak persoalan bangsa, banyak problematika yang sebenarnya sangat mendasar yang harus turut adanya partisipasi langsung dari kampus itu sendiri. Saya mengambil contoh misalnya kejadian di Malaysia, ya, ada surat suara yang tercoblos sampai dengan saat ini juga kelihatannya masih sepi-sepi. Jadi seolah-olah isu-isu yang terjadi saat ini sangat selektif untuk harus disoroti, mana yang perlu disoroti, mana yang tidak perlu disoroti. Jadi memang standar ganda ini sebenarnya harus diakhiri, agar barangkali kita sama-sama melihat kondisi dinamika persoalan bangsa dan negara ini secara objektif dan proporsional. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mungkin demikian dari saya. Ya, secara sosiologis kita tidak dapat nafikan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat menurut Robert N. Sesman itu kan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum. Ada kepentingan politik yang mempengaruhi hukum. Namun demikian, mengingat apa yang disampaikan oleh almarhum Profesor Sucipto bahwa di dalam hukum itu bukan untuk kepentingan hukum. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika kepentingan politik, kepentingan tertentu melalui suatu aktor masuk dalam kepentingan hukum, maka tentu akan menjadi lain apa dan bagaimana hukum yang kita cita-citakan, yang mengandung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Begitupun almarhum Prof. Prayudi Atmosudirjo. Dia mengatakan, saya ingat sekali, ini guru saya, dia bilang, di dalam hukum itu tidak ada manusia, kosong. Kenapa sampai begitu? Ketika hukum yang dibentuk oleh manusia, maka manusia itu harus melepaskan dirinya dari hukum. Biar hukum itu sendiri nanti yang menentukan. Hukum itu adalah kedaulatan. Tidak mungkin ada kedaulatan rakyat tanpa ada kedaulatan hukum. Hukum itu aslinya itu ya dari hukum syariat. Hukum itu mendahului kekuasaan. Jadi kalau kita katakan kekuasaan yang menciptakan hukum, lahirlah dimensi-dimensi politik hukum. Tapi menurut Islam, hukum itu ada yang menciptakan kekuasaan. Kekuasaan itu harus tunduk pada hukum karena hukumnya sudah demikian. Jadi bukan hukum diciptakan oleh kekuasaan. Dan sekarang yang terjadi, kita ini malah menciptakan, mentafsirkan hukum sesuai dengan keinginannya. Ini yang tidak boleh. Oleh karena itu, jauhkanlah pikiran-pikiran di luar hukum itu untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemahamannya, sikap tindaknya agar berseberangan dengan hukum. Ini adalah zolim, ini adalah pengkhianatan terhadap hukum. Pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat, pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum, pengkhianatan terhadap Pancasila. Panjang ceritanya. Dalam Demikian. banget ini, luar biasa. Tepuk tangannya buat Pak Abdul Khair. Bang Margarito, Bang. Ya, saya cuma bilang begini ya, mari kita clear dalam soal hukum dan etika ini. Hukum tidak bisa ditakar pakai etika, etika tidak bisa ditakar pakai hukum, karena kalau itu yang dilakukan ya kacau. Begitu. Satu ini berakar pada rasa, satu berakar pada fakta yang dapat dicek, dapat diraba. Itu praktis dalam semua aspek, semua ilmuwan memastikan bahwa ini dua hal yang berbeda dan kita memilih menggunakan hukum sebagai cara kita bernegara gitu ya. Mari kita konsisten di situ. Yang kedua, menurut saya rasa kita ini sepakat ya, demokrasi tidak memiliki bentuk, sesuatu yang berproses tanpa akhir. Hanya ada beberapa prinsip yang dengan itu kita mengatakan itu demokratik. Misalnya, equality before the law misalnya. Equality before the law itu memang itu disuarakan lama, terkonsolidasi 1688 setelah revolusi Perancis gitu ya, dan ada beberapa begitu ya. Dan akhirnya sebesar apapun hasrat Anda mengikatkan diri pada etika, Anda tetap saja tidak dapat mengendalikan itu sebagai dasar pada semua aspek kita bernegara. Kita akan pakai hukum untuk kita bernegara. Mengapa begitu? Karena hukum dapat dicek, tidak berakar pada rasa. Sementara etika berakar pada rasa. Andro boleh bilang sesuatu itu, ya mas saya nggak bisa. Saya bisa bilang bisa dan itu sah karena berakar pada masing-masing orang. Jadi saya rasa kita mesti agak sedikit arif menempatkan etika pada waktu dan tempat serta kebutuhan yang tepat. Sebab kalau tidak begitu justru kita jadi rusak dengan itu. Yang terakhir yang saya ingin bilang
Saya berharap kita terus-menerus mengkritisi cara-cara kita bernegara ini dengan atau tanpa menyandarkan pada kepentingan-kepentingan kita. Kita letakkan kepentingan-kepentingan objektif di depan dan dengan itu kita jadikan pijakan untuk mengoreksi sana dan sini. Di atas itu semua dan atau dengan itu agar kita ingin kita memperoleh demokrasi yang oke, yang betul-betul di dalamnya ada keadilan serelatif apapun secara politik, saya rasa saya minta kepada seluruh para senior begitu ya, bantulah rakyat Maluku Utara, bantulah rakyat Maluku, Papua, Gorontalo, Bangka dan segala macam untuk mendefinisikan jatah kami atau mengubah atau memberikan landasan yang rasional secara konstitusional agar kami bisa memperoleh wakil yang agak masuk akal untuk membicarakan kepentingan-kepentingan kami di DPR. Misalnya tadi, saya bayangkan akan elok sekali dalam kerangka negara, dalam kerangka keadilan politik bangsa dan negara ini. Maluku bisa dapat jatah kursi 11 DPR, Maluku Utara dapat 11, Gorontalo 11, dan semua 11 kami bisa bicara mengenai kepentingan-kepentingan kami di komisi-komisi itu. Menurut saya itu cara kita memupuk keindonesiaan kita, memupuk demokrasi kita dari waktu ke waktu. Mohon betul ini bisa dijadi perhatian dan ya kita tawarkanlah kepada presiden siapapun nanti gitu ya. Untuk bisa merasakan sejauh secepat-cepatnya gitu, agar bangsa ini menjadi lebih bagus. Tepuk tangan buat Bang Margarito Kamis. Prof. Andi sesama guru besar, mungkin ada narasi atau pesan yang ingin disampaikan tak tatap muka sekarang, tapi siapa tahu pesan ini didengar karena juga disiarkan di kanal YouTube. Oke, saya kira begini ya, proses pemilu ini sudah sampai pada tahap pencoblosan tanggal 14. Dan kemudian penetapan pasangan calon itu sudah final. Ya, sudah final pasangan. Oleh karena itu narasi yang harus dibangun adalah bagaimana rakyat bisa memilih. Karena rakyat ini adalah pemilik kedaulatan. Dan segala macam narasi negatif terhadap atau kritik terhadap pemerintah seharusnya sudah selesai. Karena presiden telah merespon tidak berkampanye, kemudian menghentikan penyaluran bansos sampai selesai pencoblosan. Ini dua hal yang saya kira konkret dan itu adalah respon presiden dan Presiden Jokowi mengatakan kritik adalah hak demokrasi. Jadi oleh karena itu sangat wajar ya apabila kita menunggu tanggal 14 ini bagaimana suara rakyat. Dan tidak ada pilihan lain. Kalau ada sesuatu yang tidak suka dengan pilihan rakyat, mekanismenya ke MK. Bukan ke jalan. Bukan tempat-tempat lain. Mekanisme konstitusional ini harus dipahami oleh para guru besar. Para kolega saya di perguruan tinggi. Kita sama-sama bisa saling berdebat, tapi landasannya adalah konstitusi. Tidak ada yang lain. Tidak dasar suka tidak suka, tidak dasarnya adalah hoax misalnya, berita-berita tidak benar, tidak berita miring segala macam. Jadi saya kira kita harus hentikan ini. Saya mengajak, bukan hanya saya, kemarin sudah ada forum guru besar perguruan tinggi seluruh Indonesia, sudah juga bicara, menghimbau agar kolega-kolega senior ini, kolega-kolega guru besar, tidak mengajukan pernyataan sifatnya provokatif. Kritik sudah selesai karena sudah dijawab oleh Pak Jokowi. Ya, jadi kita berbesar hati juga. Ketika presiden sudah merespon, sudah memberikan solusi, dan itu konkret, maka kita harus berhenti. Ya, seperti Pak Margarito lain, masih banyak persoalan. Ya, ke depan. Wilayah kita Indonesia sangat luas. Potensi kita sangat besar sekali. Terutama di sektor perikanan. Jadi analisa kajian harusnya meningkatkan kemakmuran. Ya, kemakmuran bangsa. Ini harus dilakukan. Kajian-kajian seperti itu, bukan hanya sifat kritik-kritik seperti itu. Jadi sekali lagi, saya kira rakyat akan menentukan siapa yang dipilih. Begitu rakyat bersuara, begitu rakyat menentukan, kita harus terima. Demikian, makasih. Tepuk tangannya buat Prof. Andi, Dr. Margarito, Dr. Abdul Khoir, Dr. Fahri Bahmid, dan juga Dr. Muhammad Rulian yang bergabung dari Balikpapan. Kami berharap dan tepuk tangan buat semuanya, Bang.
buat teman-teman yang ada di sini, kita berharap dialog ini sangat konstruktif, sangat membangun. Sepertinya ruang kritik itu nggak bisa kita tutup kerannya. Jadi mau nggak mau harus kita terima, tapi harapannya menuju hari kasih suara 14 Februari semuanya bisa berpartisipasi. Jangan jadi golput, berikanlah pilihannya Bapak-Bapak ya. Meskipun hasilnya apapun nanti harus diterima. Sudah ada mekanismenya, kalau nggak suka nggak setuju ke Mahkamah Konstitusi. Oke, sampai ujungnya final and binding. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir di dialog fenomena infiltrasi politisi partisan di kampus. Saya Andrew Mercury, selamat sore, sampai jumpa. Mungkin teman-teman wartawan yang ingin doorstop. Saya kira ya, taraf pemilu sudah di ambang akhir ya, yaitu dengan pencoblosan 14. Penentuan pasangan calon juga sudah selesai. Dan itu adalah hukum. Persoalan etik sudah selesai. Ya. Kenapa? Karena penentuan, terutama penentuan pasangan Prabowo Gibran, telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal nomor putusan nomor 90 dan 141. Demikian juga putusan DKPP kemarin menegaskan bahwa tidak ada masalah etik dengan pencalonan Prabowo Gibran. Jadi kalau sudah putusan Mahkamah Konstitusi berbicara, putusan DKPP berbicara, saya kira sudah selesai. Dan ini harus diterima dengan arif bijaksana. Ya, termasuk oleh para guru besar, ya, termasuk oleh kolega-kolega saya di perguruan tinggi. Dan saatnya juga mengatakan rakyat yang penentu terakhir. Anda suka tidak suka, rakyat yang menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin ke depan. Dan ketika rakyat menerima, menyatakan suaranya, maka siapapun juga, termasuk kolega guru besar senior ini, harus menerima realitas politik itu, realitas hukum. Kalau Anda keberatan, maka jalannya ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu adalah suatu challenge yang baik. Dan persiapkan argumentasinya. Jadi saya kira itu yang paling penting. Dan kemudian Presiden Jokowi telah membuktikan secara konkret dia tidak berkampanye. Ya, padahal punya hak yang diatur konstitusi, diatur undang-undang. Presiden Jokowi telah memerintahkan penghentian sementara penyaluran bansos sampai selesai pemilu. Itu merespon himbauan dari para guru besar, himbauan dari kampus. Saya kira ini sudah harus selesai dan kemudian kita masuk ke minggu tenang, maka biarkan rakyat ini berkontemplasi siapa akan memilih. Tidak usah diprovokasi, ya, tidak usah diprovokasi. Ini bukan hanya suara saya, tapi suara dari Asosiasi Guru Besar yang bersuara 2 hari yang lalu. Demikian, terima kasih. Ya, kalau menurut saya membaca putusan DKPP, saya melihat proses persidangannya, putusan DKPP ini adalah pemeriksaan terhadap etik, tapi DKPP melanggar etik juga. Ya, harusnya DKPP mendengar kedua belah pihak, dari pelapor maupun yang mengajukan diri untuk didengar suaranya. Ya, DKPP menolak permohonan untuk mendengarkan pasangan calon Prabowo Gibran. Saya kira tidak fair putusannya. Dan harus diingat bahwa putusan DKPP itu masih bisa digugat ke PT UN. Ya, tapi saya nggak tahu siapa yang menggugat. Ya, karena putusan DKPP tidak bersifat final dan mengikat. Ya, jadi DKPP ini menurut saya melakukan pemeriksaan etik dengan cara melanggar etik. Dan tapi yang harus diingat juga sebagai catatan, ya, DKPP menegaskan bahwa tidak ada kaitannya, tidak ada implikasinya ya, penetapan pasangan Prabowo Gibran dengan putusan yang kemarin. Kira-kira itu pendapat saya. Tidak ada pengaruhnya, ya, tidak ada pengaruhnya karena putusan itu hanya menyangkut etik terhadap pribadi, ya, terhadap pribadi. Jadi tidak menyangkut putusan yang diambil oleh KPU. Itu tegas itu diputuskan di dalam, dinyatakan dalam putusan DKPP. Ya, saya kira itu yang paling penting ya.